Pada video kali ini, kita akan ngebahas tentang 1001 faktor SEO. What? 1001? Ya benar, 1001 faktor SEO. Nah, kenapa bisa begitu banyak sampai 1001 faktor? Nah, inilah yang akan kita bahas secara lebih mendetail pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kanada Kurniawan dan masih di channel kita Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang 1001 faktor SEO. Wow, banyak banget kan 1001 faktor. Kalau teman-teman yang udah melanglang buana di dunia SEO, kemungkinan besar udah pasti tahu tentang Brian Dean, foundernya Backlinko. Nah, beliau ini, si Brian Dean ini pernah menulis tentang 100 faktor SEO. Oh salah, bukan 100, tapi 200 faktor SEO ya. Kalau teman-teman cari pasti ketemu deh 200 faktor SEO yang Brian Dean tulis. Dan ini udah banyak banget 200 tuh ya. Baca satu-satu aja bikin pusing gitu. Dan saat ini ada 1001. Nah, begitu saya baca pertama kali berita ini udah waduh kok banyak banget gitu ya. Tapi saya paksakan untuk baca beritanya. Nah, ini dia beritanya. Nah, berita ini ditulis atau artikel ini ditulis oleh Manik Ben dan saya bacanya di Search Engine Watch. Pertama kita lihat dulu nih, ternyata bukan 1001 tapi 1000 ranking factor. Jadi 1000 faktor SEO yang digunakan oleh Google. Nah, kemudian kita harus cari tahu nih siapa yang nulis ini. Namanya Manik Ben. Nah, siapa Manik Ben ini? Manik Ben ini adalah founder dan CTO-nya Linkgrab. Nah, saya nggak ingin cari tahu lebih banyak apa itu Linkgrab atau gimana gitu ya. Tapi yang jelas di website Search Engine Watch ini dia baru menulis satu artikel. Nah, jelas kalau kita orang SEO mungkin udah bertanya-tanya kok cuma satu gitu kan. Nah, bisa jadi dia ini adalah guest post gitu ya. Nah, yang bikin saya kecewa juga itu dengan hasil yang diterbitkan oleh si penulis. Dari berbagai faktor yang dicoba di list oleh si penulis, ternyata ada most domain authority, ada most subdomain spam score, ada majestic dan most lagi. Nah, yang jelas dari segala faktor yang di list oleh si penulis, kok justru faktor-faktor most dan majestic yang ditulisnya. Nah, ini sangat mengganggu saya gitu ya, karena saya nggak menganut teknik SEO yang seperti ini. Saya tidak menggunakan berbagai faktor seperti mouse dan majestic. Tapi, ada tapinya ini. Kenapa tetap saya bikin video ini? Jadi, dalam tulisannya, si Manik Ben ini menyertakan kesimpulan yang bisa kita ambil dalam 30 detik. Jadi, kesimpulannya ini yang menarik. Yang pertama itu adalah, si Manik Ben ini menyatakan bahwa si Google memiliki kemampuan untuk mengukur kualitas konten dengan sangat baik gitu ya, dan akan terus mengalami perbaikan dalam setiap core update-nya. Dan Google arahnya ini pengen memahami konten lebih seperti manusia. Jadi Google akan menirukan manusia dalam memahami kualitas suatu konten. Nah, ini adalah fakta yang menarik. Tapi bagi teman-teman SEO, mungkin ini fakta yang basi gitu ya. Yang jelas, kualitas konten itu nomor satu gitu. Nah, ada lagi satu yang menarik. Google menggunakan model pencarian yang berbeda tergantung dengan search query. Nah, ini berarti ranking faktornya akan berbeda tergantung search intent. Nah, inilah hal yang ingin saya diskusikan. Hal ini sangat menarik. Tapi masih ada kesimpulan yang lain yang dia sampaikan. Ada 3 ini, tapi kurang menarik menurut saya. Yang menarik cuma 2 ini aja. Kenapa? Karena ini sangat terkait erat dengan 1000 faktor yang awal tadi kita bicarain. Ada satu hal lagi yang menarik dalam tulisan Manik Ben ini. Dalam sebuah paragraf dia menuliskan, bahkan para engineer di Google atau teknisi-teknisi di Google itu kadang merasa bingung. Kenapa model yang mereka buat itu menghasilkan hasil seperti itu? Nah, ini kan menarik ya. Jadi tanda tanya juga gitu. Sebelumnya, saya pernah membahas tentang SEO itu hanyalah fiksi. Dan pada video ini, teman-teman bisa akses pada link ini ya. Pada video ini, saya juga ngejelasin bagaimana John Mueller menyebutkan bahwa pada setiap query itu ada ranking faktor yang berbeda. Pada saat membuat video ini, saya masih bingung maksudnya ini seperti apa gitu kan.
Nah, saya cuma ambil kesimpulan bahwa ranking faktor itu bobotnya bisa berbeda pada masing-masing query. Tapi saya nggak jelas apa yang harus dilakukan gitu ya. Saya cuma tahu itu aja gitu saat membuat video ini. Tapi setelah saya baca-baca lagi, kemudian saya tonton beberapa videonya John Mueller, akhirnya saya berkesimpulan bukan hanya 1000 faktor, tapi bisa jadi 1001 faktor, bahkan lebih. Nah, kenapa saya berkesimpulan seperti itu? Oh ya, sebelumnya saya ingatin, ini adalah pendapat saya ya. Pendapat, jadi bisa benar, bisa enggak. Jadi teman-teman lihat aja, kalau kira-kira benar, silakan dipakai. Kalau salah, ya udah tinggalin aja gitu. Nah, jadi beberapa hal ini yang membuat saya bisa jadi ada 1001 faktor, bahkan lebih. Yang pertama itu kan Google. Google bermodalkan dengan machine learning-nya, kemudian Google itu diberikan query oleh para penggunanya. Query maksudnya kata kunci gitu ya, keyword. Nah, kemudian dari keyword ini, Google menggunakan machine learning-nya dan berbagai teknologi yang dia pakai untuk mencari search intent. Nah, search intent itu adalah sesuatu yang memang diinginkan user ketika melakukan pencarian. Nah, dari search intent ini, barulah Google mencari berbagai pilihan yang ada, maksudnya berbagai website ataupun apps ataupun yang lain atau video atau yang lain. Nah, itu kan berbagai pilihan yang ada, kemudian barulah menghasilkan berbagai halaman pencarian itu ya. Nah, misalkan seseorang itu mengetik apa itu sapi gitu ya. Apa itu sapi? Kemudian Google akan menebak, mencoba mencari tahu apa sih sebenarnya search intentnya orang ini pengen nyari apa sebenarnya? Apakah betul-betul ingin mencari binatang sapi gitu kan? Apakah yang dicari itu definisi sapi gitu? Atau yang dicari mungkin hal lain, kepanjangan sapi misalnya. Siapa tahu ada kepanjangannya gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Nah, inilah search intent ini berperan penting di dalam proses Google menentukan pilihannya. Kemudian, di lain pihak, Anda bermodalkan web atau apps yang dioptimasi, mulai dari historinya, technical SEO, IT-nya, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali Anda coba optimasi. Optimasi itu haruslah berdasarkan search intent juga. Nah, ini titik temunya nih di search intent. Jangan sampai Anda melakukan optimasi tanpa memperdulikan search intent. Jadi ditabrak aja gitu, nggak dilihat sama sekali. Asalkan 200 faktor dari Brian Dean tadi itu terpenuhi, udah jalan aja gitu, tanpa memperdulikan search intent. Nah, kemudian setelah Anda memperhatikan search intent, kemudian terjadi persaingan dengan berbagai webs atau apps yang tersedia dari berbagai industri dan dari berbagai geo atau lokasi gitu ya. Mulai dari kota, bahkan sampai negara. Barulah dari persaingan ini tersedia berbagai pilihan. Setelah menyediakan berbagai pilihan untuk Google, Google pun memilih dan kita mendapatkan hasil. Hasilnya 0 klik atau nggak dipilih atau ribuan klik. Nah, jadi ranking pertama. Masih belum terjawab ya, kenapa bisa 1000 faktor. Karena titik temunya adalah search intent. Search intent lah yang membuat faktor SEO itu menjadi sangat banyak. Nah, buat teman-teman yang belum paham atau belum pernah tahu sama sekali mengenai search intent, coba kita cari. Apa itu search intent? Nah, ini. Project Sahib nomor 1 ya. Dapat feature snip. Coba kita lihat. Nah, search intent itu adalah tujuan akhir dari orang yang menggunakan mesin pencari. Jadi kalau dia nulis beli baju, tujuannya kemungkinan besar adalah membeli. Makanya Google menyediakan hasil pencarian biasanya marketplace, karena orangnya pengen beli gitu. Nah, di sini, di tulisan ini, saya membuat 4 jenis search intent, yaitu informasional, navigasional, investigasional, sama transaksional. Kenapa saya bikin 4? Ini karena menyesuaikan ya. Di Semrush itu ada 4, kemudian di Blogging Wizard itu ada 3, tapi Yoast, Ahrefs, Search Engine Land itu mengklasifikasikannya menjadi 4. Jadi saya pakai yang 4 ini. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah mesin learning-nya Google akan membatasi hanya 4 aja search intent? Nah, ini pertanyaannya. Kemungkinan besar jawabannya tidak. Nah, karena search intentnya banyak, lebih dari 4, maka tentu faktornya pun akan jadi lebih banyak. Dari satu search intent saja, informasi misalnya, itu bisa melahirkan berbagai search faktor gitu ya.
faktor SEO yang berbeda. Nah, bayangkan kalau search intent-nya itu banyak. Mungkin karena ini machine learning, bisa jadi dari 4 itu berubah jadi puluhan search intent. Tentu faktornya juga akan luar biasa banyak. Apalagi kalau search intent orang di Google itu bertambah menjadi ratusan, bahkan ribuan gitu. Nggak kebayang berapa faktor yang harus kita perhatikan. Jadi pusing? Saya juga jadi pusing sih. Tapi ternyata ada solusi kok saya pribadi. Nah ini, solusinya di simpulan. Jadi kesimpulannya adalah fokuslah pada search intent target market. Kalau teman-teman masuk ke suatu target market tertentu, teman-teman bisa fokus pada search intent mereka. Nah, jadi mereka ini lebih sering mencari tentang apa gitu. Apakah yang dicari berupa video, apakah berupa gambar, atau bahkan artikel lengkap yang panjangnya 2000 kata misalnya. Bisa jadi seperti itu. Teman-teman harus fokus di situ. Dan yang kedua adalah jadilah spesialis. Ingat, search intent itu tidak hanya berbasis target market, tapi juga berbasis industri. Kalau sama-sama mengincar pemuda-pemudi umur 24 sampai 30 tahun misalnya. Nah, kalau industrinya berbeda, juga beda gitu. Kalau lokasinya berbeda, juga beda. Jadi kita harus menjadi SEO spesialis betul-betul. Mulai dari industrinya, bahkan sampai ke target marketnya kita jadi spesialis. Dengan begitu kita lebih memahami search intent dari target market kita. Dan tentu akan berujung pada ranking yang lebih baik di Google. Nah jadi itu ya simpulannya dan solusi mungkin sementara dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.